Santapan Harian Kamis 30 Maret 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-46. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami datang kepadamu ya Kristus, dan kami rindu mendengarkan sabdamu. Di saat ini kami berteduh bersamamu ya Kristus. Di dalam namamu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Matius 25 ayat 31 sampai yang ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sahabat Santapan Harian, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, selama masih hidup, kita akan selalu membutuhkan sesama manusia. Melalui perjumpaan dengan sesama, kita diundang untuk memberikan respon terhadap kehadiran orang lain. Apakah kita akan bersikap peduli atau acuh tak acuh? Dalam nas hari ini, Yesus memberikan pengajaran mengenai akhir zaman.
tepatnya tentang pemisahan dan penghakiman manusia. Yesus mengibaratkannya sebagai gembala yang memisahkan domba dan kambing. Saat digembalakan, keduanya berjalan bersama, tetapi saat musim dingin mereka dibawa ke tempat bermalam yang berbeda, karena kambing kurang bisa bertahan dalam hawa dingin. Dari sisi penampilan secara sekilas keduanya punya ukuran, bentuk, dan warna yang mirip. Namun pemisahan perlu dilakukan karena dari sisi harga, domba lebih dihargai daripada kambing. Kelak pada akhir zaman, manusia pun akan dipisahkan seperti domba dan kambing. Mereka yang berada di sebelah kanan raja akan mendapatkan ganjaran yang baik. Sementara mereka yang berada di sebelah kiri akan dilemparkan ke dalam api yang kekal. Apa yang membedakan keduanya? Apakah itu kerajinan dalam beribadah serta kedermawaan dalam memberi persembahan? Ternyata faktor yang membedakan adalah respon mereka terhadap orang-orang yang menderita dan terpinggirkan dari masyarakat. Dengan kata lain, mereka yang membutuhkan uluran kasih kepedulian. Yang lebih mengejutkan lagi, sang raja mengidentifikasi dirinya sebagai orang-orang yang terpinggirkan itu. Maka raja membukakan kebenaran bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Orang yang diperkenan raja ialah mereka yang memberi respon yang tepat. Tuhan mengajar kita untuk merangkul dan peduli terhadap mereka yang selama ini tersisih dan terpinggirkan. Apakah selama ini kita telah mempedulikan mereka? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Peduli, ketika kami lalai menunjukkan empati kepada orang lain, tolonglah kami untuk peduli seperti Engkau. Di dalam kasih-Mu Kristus kami memohon. Amin.